Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Yuda Pratama dari Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ide usaha lebih keju yang disusun secara kelompok. Namun saya sampaikan secara individu sebagai pemenuhan ujian akhir semester. Konsumen di Indonesia memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan ringan sebagai pelengkap aktivitas sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di luar rumah. Seiring berkembangnya tren kuliner, konsumen tidak hanya mencari rasa yang enak, tetapi juga keunikan dan nilai tambah dari suatu produk. Salah satu bahan pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu ubi. Yang kita pakai ini adalah ubi ungu karena memiliki nilai gizi yang baik dan dapat diolah menjadi berbagai produk camilan. Namun pemanfaatan ubi masih cenderung terbatas pada produk tradisional. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul ide usaha lumpia ubi keju atau yang kita pakai nama brandnya itu Ubiki. Lumpia ubi keju merupakan camilan yang dibuat dari ubi yang diolah menjadi isian lembut. Dipadukan dengan keju lalu dibungkus menggunakan kulit lumpia dan digoreng hingga renyah jadi krep-krep gitu. Keunikan produk ini terletak pada perpaduan rasa manis dari ubi tadi dan gurih dari keju. Jadi suatu kombinasi yang pas. Tekstur luarnya juga renyah dan lembut. Terus produknya itu mudah dikembangkan ke berbagai varian rasa seperti kayak ubi ungu rasa coklat tuh, atau rasa lainnya nanti secara bertahap. Terus selanjutnya produk lumpia ubi keju juga menyasar segmentasi pasarnya itu pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum yang lebih suka kayak makanan-makanan camilan praktis gitu, cemilan dengan harga yang terjangkau. Positioning yaitu jaminan lokal modern dengan rasa unik dan harga kompetitif. Ya, usaha ini juga bergerak di bidang kuliner dengan skala kecil hingga menengah. Proses produksi dirancang dengan sangat sederhana, meliputi pengadaan bahan baku, produksi, terus pengemasan hingga sampai ke pemasaran. Strategi Strategi pemasaran dilakukan secara langsung di lokasi strategis, serta melalui media sosial seperti kayak Instagram atau TikTok gitu, atau mungkin marketplace kayak Shopee, TikTok Shop, dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Kayak buat konten-konten kalau di media sosial, konten-konten yang menarik, atau apa. Terus kalau proyeksi keuangan singkatnya sih sudah ada di Word-nya ya. Terus juga udah ada di jawaban UAS ya. Harga yang kita jual itu cukup relatif yaitu sekitar 8.000 per pieces. Yaitu isinya itu kemasannya itu di Robita. Dengan modal produksi kurang lebih 43.000. Itu menghasilkan sekitar kurang lebih 30 pieces. Jadi kalau dikemas dalam mika itu jadinya sekitar 7 pak. Jika dalam satu kali produksi diperoleh pendapatan sekitar kurang lebih 56.000 ini kalau hasil yang diperoleh kita secara hasil kotornya gitu sekitar 56.000. Kalau produksi ini disesuaikan dalam skala besar hingga berbulan-bulan, kurang lebih keuntungan yang didapatkan sekitar
Tapi sekitar 390.000. Ya banyak sih komentar yang didapatkan dari ini baru kayak uji coba di pasaran doang, baru promosi gitu. Tapi udah dapat respon yang cukup baik dari para customer kan. Banyak yang merespon kayak menyarankan gitu agar kualitas dan komposisi bahan isian tetap dijaga dan tidak dikurangi. Itu karena ya emang prinsip utama dari kita yaitu menjaga kualitas. Ya, mungkin saran dari konsumen ini kita simpan dan kita tetap menjaga gitu. Terus ada juga yang berkomentar bahwa harga produk sebesar 8.000 per pieces itu dinilai relatif terjangkau oleh konsumen. Kemasan menggunakan mika dianggap tidak menjadi masalah, namun konsumen menyarankan pengembangan varian rasa baru seperti coklat dan varian lainnya. Ya, tentu itu akan kami pertimbangkan nantinya secara bertahap. Konsumen memberikan saran agar tersedia metode pembayaran non-tunai seperti kris untuk memudahkan proses transaksi. Kalau itu kita sudah membuat kayak semacam pembayaran non-tunai, bisa melewatin kayak e-wallet, kayak Dana, atau apa itu ada. Terus kalau lewat bank itu kita juga ada kayak Bank Jago atau semacamnya. Kalau kris kita juga ada, tapi belum optimal secara pemasarannya secara langsung. Karena masih banyak menggunakan cash dibandingkan online gitu tuh pembayarannya. Terus selanjutnya ada pendapatnya itu ya konsumen menilai tekstur produk sudah cukup renyah dan kriuk. Perpaduan ubi ungu dengan isian keju dinilai menghasilkan komposisi rasa manis dan gurih yang seimbang. Hmm. Jadi kadar kemanisan sama gurihnya itu pas, tidak berlebihan. Ya, iya, karena kita itu pakai metode kayak penakaran gitu tentang berapa komposisi ungu yang kita masukkan ke dalam kulit lumpia itu, terus berapa komposisi kejunya juga dimasukin. Jadi ya wajar kalau kayak pas kayak mungkin ya masukan ini cukup terbilang positif ya. Jadi ya kita akan mengikuti saran dari konsumen secara bertahap.